Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita CEO perusahaan, yang berpura-pura culun, dan menyamar sebagai cleaning service. Episode 142. Di episode sebelumnya, Aditya yang baru akan melangkah memasuki pintu Clairon Resto, tiba-tiba langkah kakinya terhenti, saat melihat mobil milik William dan beberapa temannya, yang saat itu berada di halaman parkir restoran tersebut. Melihat mobil itu, Aditya pun bergumam, "Ini kan mobil milik William dan teman-temannya. Bisa gawat kalau mereka sampai tahu identitasku," gumam Aditya. Sementara Jasmine melihat Aditya yang tiba-tiba menghentikan langkahnya, ia pun langsung berkata, "Ada apa yang? Kok tiba-tiba berhenti?" tanya Jasmine. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Itu yang, lihat mobil itu. Mobil itu adalah milik William, yang tadi ku ceritakan padamu," ucap Aditya, sambil melihat ke arah mobil milik William. Mendengar ucapan itu, Jasmine pun berkata, "Jadi gimana yang? Apa enggak apa-apa, kalau mereka melihat penampilanmu yang sekarang ini? Mudah-mudahan saja mereka tidak mengetahuinya," sahut Aditya, lalu melangkah mengikuti para pelayan tadi. Singkat waktu, Aditya pun telah berada di dalam ruangan restoran. Melihat kedatangan Aditya, si manajer resto yang saat itu sedang berbicara pada William pun, langsung bergegas menyambut kedatangan Aditya. "Selamat datang Tuan," ucap si manajer resto, sesaat setelah menemui Aditya. Setelah itu terdengar lagi, si manajer resto berkata, "Itu meja yang telah Anda pesan, semoga sesuai dengan keinginan Anda," ucap si manajer. Sementara, para pengunjung resto yang saat itu, melihat Aditya yang disambut oleh si manajer resto, mereka pun bertanya-tanya, gitu pun William. Melihat si manajer resto yang sangat menghargai Aditya, ia pun langsung berkata, "Siapa sih dia? Sampai disambut segala oleh manajer dan para pelayan resto." Mendengar ucapan itu, Jenny pun langsung menyela. "Yang jelasnya, orang itu lebih memiliki pengaruh besar dibandingkan dengan ayahmu Will," ucap Jenny. Mendengar ucapan Jenny, mata William memerah, karena merasa tersaingi oleh tamu yang baru saja datang. Saat itu, mereka belum melihat wajah Aditya, karena terhalang oleh beberapa pelayan, yang saat itu tengah menyambut kedatangannya. Di sela itu terdengar, si manajer resto langsung memerintahkan para pelayan, untuk menyiapkan menu makanan yang telah dipesan oleh Aditya. Mendengar ucapan si manajer, spontan para pelayan pun, langsung bergegas untuk menyiapkan menu yang dimaksud. Hingga tinggallah si manajer resto, yang saat itu melangkah ke arah meja, diikuti oleh Aditya dan Jasmine. Melihat sosok tamu, yang sangat mirip dengan cleaning service yang bekerja di kampus tempat mereka kuliah, yang saat itu tengah melangkah bersama si manajer resto, William dan teman-temannya pun, tampak terlihat kaget. Di sela itu terdengar, Margaret berkata, "Oh my god. Guys, coba kalian perhatikan baik-baik deh. Tuh cowok mirip banget kan sama si cleaning service culun," ucap Margaret. Mendengar ucapan itu, Jenny pun menyahut, "Saya kira, hanya saya yang berpikir demikian. Ternyata kamu juga ya," ucap Jenny, sembari melanjutkan perkataannya. "Gila benar-benar mirip guys," ucap Jenny. Mendengar ucapan itu, William pun berkata, "Iya, wajahnya sih memang mirip, tapi nasibnya beda. Jadi kalian enggak usah bandingin si culun dengan cowok itu. Dari segi penampilan aja udah beda, apalagi level kekayaannya, sudah pasti bagaikan langit dan bumi," ucap William. Sementara Aditya, saat melewati meja yang ditempati William dan teman-temannya, ia pun sempat menoleh, sambil tersenyum pada mereka. Melihat senyum Aditya, tanpa sadar, Margaret pun berkata, "Oh my god, Jen, kamu lihat kan senyumnya, cool banget," ucap Margaret, tanpa memperdulikan perasaan William. Mendengar perkataan Margaret, mata William kian memerah, perasaannya bercampur aduk.
antara marah, cemburu, dan rasa malu akibat dari perlakuan si manajer resto padanya. Melihat ekspresi wajah William, Jenny pun langsung menyikut pelan tangan Margaret, agar dia segera menghentikan pujiannya pada si cowok. Yang tidak mereka sadari, cowok itu adalah Aditya, yang sehari-hari selalu mereka jadikan bahan bulian. Sementara Aditya, yang saat itu telah sampai di meja yang mereka tempati. Terdengar saat itu, si manajer resto berkata, "Silakan duduk tuan," sambil menunggu para pelayan yang sedang menyiapkan pesanan Anda, ucap si manajer. "Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk sambutannya," sahut Aditya, lalu menarik kursi, dan mempersilahkan Jasmine untuk duduk. Mendapat perlakuan seperti itu, wajah Jasmine pun memerah. "Enggak usah gitu Yang. Malu nih, diliatin banyak orang," ucap Jasmine, lalu duduk di kursi tersebut. Sementara Jenny, melihat keromantisan Aditya dan Jasmine, ia pun langsung berkata, "So sweet banget tuh cowok, benar-benar cowok idaman gue," ucap Jenny. Mendengar ucapan itu, William pun berkata, "Bisa enggak sih? Kalian tidak usah membahas cowok itu. Bikin hilang nafsu makan saja. Kalau kalian terus memujinya, mendingan kita pergi saja," ucap William. "Maaf deh maaf," sahut Jenny. Singkat waktu, semua menu yang dipesan Aditya pun telah disajikan. Terlihat saat itu, Aditya dan Jasmine yang telah mencicipi satu persatu menu tersebut. Di sela itu terdengar, Jasmine berkata, "Yang, lain kali enggak usah mesan makanan sebanyak ini. Karena buang-buang duit aja, mendingan duitnya pakai buat keperluan lain." Mendengar ucapan Jasmine, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, "Udah enggak apa-apa Yang. Lagian kan enggak tiap hari juga," sahut Aditya. Di sela itu terlihat, Jenny dan Margaret, yang saat itu seperti sedang mencuri-curi pandang ke arah Aditya. Jasmine yang mulai menyadari akan hal itu, ia pun berkata, "Yang, sepertinya dua cewek itu lagi liatin kamu deh. Jangan-jangan mereka udah tahu tentang kamu." Mendengar ucapan Jasmine, Aditya pun melirik ke arah meja yang ditempati William. Ternyata saat itu, bukan hanya Jenny dan Margaret saja yang melihat ke arahnya, melainkan William dan beberapa temannya pun melakukan hal yang sama. Menyadari akan hal itu, Aditya pun berkata pada Jasmine, "Tunggu bentar ya Yang," ucap Aditya, lalu berdiri dari tempat duduknya. Terlihat saat itu, Aditya melangkah ke arah meja yang ditempati William. Melihat hal itu, Jenny pun berkata, "Oh my god. Sepertinya tuh cowok datang ke sini deh." Mendengar ucapan Jenny, sontak mereka pun langsung berpura-pura fokus mencicipi makanan yang mereka pesan. Sementara Aditya, saat sampai di meja yang ditempati William, ia pun langsung berkata, "Permisi, dari tadi saya lihat, Anda dan teman-teman Anda melihat ke arahku. Apa Anda mengenalku? Atau sebelumnya kita pernah bertemu?" ucap Aditya pada William. Mendengar ucapan itu, William pun sedikit kaget. Maaf, mungkin, itu perasaan Anda saja," sahut William dengan nada suara sedikit gugup. Di sela itu terdengar, William bergumam, "Buset, benar-benar mirip dengan si culun. Yang membedakan hanya tompel di wajah si culun, dan gaya rambutnya. Atau jangan-jangan si culun punya kembaran. Sepertinya hal ini harus aku selidiki," gumam William. Di sela itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Oh, kalau seperti itu aku minta maaf. Soalnya calon istriku agak risih, karena menjadi pusat perhatian Anda dan teman-teman Anda." Mendengar ucapan Aditya, William pun berkata, "Mungkin teman-temanku kagum dengan pasangan Anda, yang tampak sangat seksi," ucap William. Mendengar ucapan William, Aditya pun langsung mendekatkan wajahnya pada William. "Tolong jaga bicara Anda. Jika tidak, saya akan membuat perhitungan dengan Anda," ucap Aditya dengan suara pelan, sembari menepuk bahu William. Mendapat perlakuan seperti itu, William pun tampak gugup. Sebenarnya siapa pemuda ini? Sepertinya, saya harus meminta Papa untuk mencari tahu tentang dia, dan apa dia punya hubungan dengan si cleaning service culun, gumam William. Singkat cerita, setelah selesai mencicipi hidangan yang disiapkan para pelayan resto,
Aditya dan Jasmine pun langsung bergegas untuk pulang. Terlihat saat itu, setelah membayar makanan yang tadi mereka pesan, Aditya dan Jasmine pun langsung melangkah keluar dari ruangan restoran, ditemani oleh si manajer resto. Di sela langkah mereka terdengar, Aditya berkata pada si manajer, "Pak, jika ada yang bertanya tentangku, tolong Anda rahasiakan ya," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, si manajer pun berkata, "Baik Tuan. Sebelumnya, Pak Steve juga sudah memberitahukan hal ini padaku, jadi Anda tidak usah mengkhawatirkan hal itu," ucap si manajer, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Oh ya Tuan, tolong sampaikan salam saya pada Pak Steve, sebab sudah lama saya tidak pernah bertemu dengan teman baikku itu." "Baiklah, akan saya sampaikan," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Sekali lagi terima kasih untuk keramahannya," ucap Aditya, lalu bergegas masuk ke dalam mobil mewah miliknya. Setelah mobil yang dikendarai Aditya meninggalkan halaman parkir, si manajer pun kembali melangkah masuk ke dalam restoran tersebut. Di sela langkah kakinya terdengar William memanggilnya. Pak, tunggu sebentar Pak," ucap William. Mendengar ucapan itu, si manajer pun langsung bergegas menghampiri William. "Ada apa Anda memanggilku?" ucap si manajer. "Enggak kenapa-kenapa Pak, saya hanya ingin tahu tentang tamu tadi." "Oh, ada apa dengan tamu tadi?" ucap si manajer. "Kalau boleh tahu, siapa nama ayahnya? Dan apa ayahnya adalah pejabat atau seorang pengusaha yang sangat kaya, sampai Pak manajer gitu menghormatinya," ucap William, yang mulai mencari tahu tentang Aditya. Mendengar ucapan itu, si manajer pun berkata, "Kalau nama ayah dari tamu tadi, saya benar-benar tidak mengetahuinya. Tapi kalau Anda menanyakan kekayaannya, saya akan memberitahukan pada Anda," sahut si manajer, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Tamu tadi adalah salah satu orang terkaya di dunia. Dan semua itu dia peroleh bukan dari orang tuanya, melainkan dari hasil kerja kerasnya sendiri," sahut si manajer, lalu kembali melanjutkan langkahnya. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar lagi, William berkata, "Tadi Anda bilang, Anda tidak mengetahui tentang orang tuanya. Terus dari mana Pak manajer bisa mengatakan kalau dia adalah salah satu orang terkaya di dunia?" Mendengar ucapan itu, si manajer pun menghentikan langkah kakinya, lalu berkata pada William, "Saya mengetahui hal itu dari teman baikku, yang saat ini bertugas sebagai kepala keamanan anak muda tadi," ucap si manajer. Mendengar hal itu, spontan William dan teman-temannya pun tampak terlihat kaget. "Gila Jen, masih muda tapi sudah sangat sukses," ucap Margaret. "Iya, sudah pasti bukan orang sembarangan, sampai punya pengawal pribadi segala," sahut Jenny. Sementara si manajer, ia pun kembali melanjutkan langkahnya. Di sela langkah kakinya, tiba-tiba William berkata lagi, "Maaf Pak, kalau boleh tahu, siapa nama dari tamu tadi?" ucap William. Namun saat itu, si manajer tak lagi menghiraukan ucapan William, karena mengingat pesan yang sebelumnya dikatakan oleh Aditya. Beliau terus saja melangkah meninggalkan tempat tersebut, hingga membuat William makin penasaran dengan sosok pemuda, yang tidak mereka sadari. Pemuda itu adalah si culun yang selalu mereka hina. Oke guys, kita sudahi dulu episode kali ini, dan sampai jumpa di episode 143.